Ya udah diizinkan pulang dulu, tidak apa-apa, besok main lagi. Demikian kata si noni ibu dari anak Belanda ini. Namun bapaknya tidak bisa. Ora iso, tidak bisa. Masa kecil adalah masa yang paling membahagiakan, di mana masa kecil adalah masa-masa bermain dengan teman-teman dan juga tidak merasakan apapun kecuali hanya bermain-main dengan sukaria kemanapun. Begitu juga Paino yang berada di suatu desa. Demikian pula seperti anak-anak kecil saat itu kelas SD maupun sampai awal-awal SMP ini sangat membahagiakan. Walaupun kehidupan di kampung, namun dengan apa yang ada di seputar kampung, dengan mainan-mainan yang sederhana menjadikan setiap harinya ceria. Teman-teman semua dalam satu grup itu selalu kompak dan selalu rukun bermain dan selalu taat pada orang tuanya, di mana para sesepuh, bini sepuh dan juga para orang tuanya, baik ayahnya maupun ibunya, selalu memberitahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Demikian juga Paino dan teman-temannya semua di kampung itu. Mereka tidak boleh bermain di suatu tempat, di beberapa tempat. Di antaranya adalah satu tempat yang terletak tidak jauh dari kampungnya, yaitu di suatu bukit di mana di situ ada bangunan rumah kuno dan di depannya ada sebuah pohon beringin. Anak-anak selalu taat dan tidak pernah mendekati lokasi itu. Bermain dimanapun tidak dilarang kecuali dalam satu tempat itu di mana orang tua mereka selalu mengingatkan. Dan juga teman-temannya semuanya sudah tahu bahwa tempat itu adalah tempat yang tidak boleh didatangi oleh anak-anak ketika bermain, baik di siang hari apalagi bermain di malam hari. Hal ini sebenarnya menjadikan satu namanya anak penasaran, sehingga suatu saat terjadi perbincangan, wah kui opo yo, isine opo ya ning kono ya, kok mesti kok ora entuk karo wong tuane awake dhewe. Oh, kenapa ya di sana? Ada apanya? Kok orang tua selalu tidak boleh? Demikian kata si Roni, teman dari si Paino. Dijawab sama Paino, yoh memang awake dhewe ora entuk rono, wis larangane saka para wong tuwa lan juga sesepuh kawit biyen ora do wani liwat kono nek jenenge bocah-bocah wis dilarang. Wah, kok iso kaya ngono? Demikian saling saut menyaut. Dan ketika muncul temannya yang lain, akhirnya mereka lupa dengan pembicaraan itu dan terus bermain sehingga hari pun berlalu dan juga sudah menjelang petang dan anak-anak kembali ke rumah dan melanjutkan dengan kegiatannya. Pada suatu hari di mana setelah sekian lama
selalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang kemarin-kemarin selalu dibahas sama anak-anak ini, bahwa ada apa ya di rumah itu dan di pohon itu, kok orang tua ataupun siapapun sesepuh di sini selalu melarang untuk anak-anak itu ke sana. Dan suatu ketika datanglah orang baru pindahan dari kota lain yang pindah ke desanya, satu keluarga kebetulan juga karena pindah tempat kerja, dan mereka keluarga itu memilih untuk tinggal di suatu kampung, di mana kebetulan kampung ini yang dipilih adalah kampungnya Paino ini. Maka keluarga itu pun memperkenalkan diri dari seluruh keluarganya, dan akhirnya akrab dengan warga kampung semua, karena beliau pindahan baru ini menetap di tempat itu, membeli dalam rumah, di mana rumah itu memang rumah kosong yang dibeli oleh keluarga itu untuk ditempati. Dan keluarga ini mempunyai anak juga yang sebaya dengan anak-anak di mana Paino dan teman-temannya berada di situ. Anaknya bernama adalah Surono. Dan ketika berkenalan dengan anak ini, akhirnya teman-teman Paino semua, di mana sebagai anak-anak yang memang sudah berada di kampung itu, akhirnya menyambut dengan gembira kedatangan dari Surono. Surono, anak dari keluarga baru ini, juga anaknya terkenal dengan riang gembira dan juga termasuk yang dianggap di sini anak-anak yang tidak pernah ada masalah dengan teman-temannya, selalu berkumpul bersama-sama. Dan pada suatu ketika pun muncul suatu pertanyaan yang kembali selalu menjadi hal-hal yang menjadikan anak-anak ini penasaran, bahwa ketika si Paino ini bercerita kepada teman-temannya, Surono mendengar. Maka Surono keluar ucapannya, "Aku ki wis suwi batin ana nggon kono ki kok ora tau didolani karo kanca-kanca ning kene yo." Surono membatin bahwa dia juga penasaran dengan tempat itu. Kenapa teman-teman di sini bermain kemanapun tapi kok tidak pernah ke sana? Dan dijelaskan oleh Paino dan juga teman-teman yang lain bahwa memang tidak boleh melewati ataupun mendatangi tempat itu, di mana memang itu larangan dari para sesepuh pinesepuh di sini, dan juga larangan dari orang tua masing-masing. "Apa orang tuamu belum melarang?" Demikian kata Paino. "Belum, tidak, orang tuaku tidak melarang. Mungkin apa orang tuaku belum tahu," kata Surono. Dan ketika itu pun Surono mengatakan sesuatu. "Tidak apa-apa, itu tidak apa-apa, mainkan sana saja. Aku pun juga di tempatku yang lama pernah dilarang main ke suatu tempat, tapi ketika didatangi ternyata tempat itu kebun buah yang lebat sekali, sehingga akhirnya anak-anak pada ngambilin. Namun akhirnya juga tidak boleh dan dilarang oleh orang tua semua karena pada mencuri." Demikian kata Surono. Ternyata di tempat itu adalah kebun buah yang sangat lebat, di mana dipunyai oleh seorang yang kaya raya, dan orang tua itu melarang ke sana biar anak-anaknya tidak terjadi masalah dengan saudagar kaya tersebut. Demikian kata Surono. "Yuk, nggak apa-apa, ke sana saja, tidak masalah." Demikian Surono meyakinkan. "Nanti kalau memang bahaya kita pulang, tidak masalah. Yang penting kita sudah tahu keadaan sana daripada tiap hari kita penasaran." Demikian kata Surono. Maka berpikirlah anak-anak tersebut dan didahului oleh si Paino. "Wah, kalau demikian apa perlu dicoba ya?
disambut sama teman-teman yang lain. Yo dicoba wae, yo dicoba wae. Ora apa-apa, mesine ora apa-apa. Mbok menawa nek critane padha karo Surono. Demikian kata teman-teman yang lain. Maka anak-anak ini bersepakat semuanya untuk besok hari Kamis malam Jumat akan mendatangi tempat itu. Kebetulan hari ini Rabu, besok hari Kamis. Lebih cepat, lebih baik, demikian kata Surono. Sepertinya Surono ini sudah tahu kondisi di sana sehingga bisa meyakinkan teman-teman barunya yang berada di kampung ini, di mana sebagai warga baru Surono ini sepertinya juga mendominasi cerita tersebut. Tiba pada hari Kamis malam Jumat, di mana anak-anak itu untuk tidak dimarahi orang tuanya dan juga tidak kelihatan orang-orang yang lain di kampung itu, anak-anak mendatangi tempat itu di mana menjelang petang. Ketika menjelang petang, banyak sekali warga-warga yang berada di dalam rumah. Untuk ini anak-anak langsung bermain untuk menuju ke sana. Wis ora popo iki wis to. Sebenarnya ada juga 1-2 yang meragukan di antara teman-teman Paino, warga situ, anak-anak situ yang lama. Namun Surono selalu memberikan suatu pengertian ke teman-temannya bahwa tidak apa-apa. Demikian sepertinya Surono itu memang sudah yakin bahwa di sana tidak apa-apa. Dan juga Surono ini merasakan bahwa mungkin peristiwanya itu sama dengan apa yang pernah dialami di kampungnya sana, bahwa dia pernah dilarang tapi ternyata di situ adalah kebun buah yang lebat milik saudagar kaya. Demikian perlahan-lahan dan mengendap-endap akhirnya anak itu sampai di halaman di mana terdapat pohon beringin yang sangat rindang. Mereka kumpul didahului oleh Surono. Loh, bener toh? Ternyata pemandangannya apik lho. Iso ndelok ning kono-kono kae lho, walaupun saiki rada peteng tapi kan iso ndelok ning adoh-adoh kae. Ora ana apa-apa iki. Demikian kata Surono. Surono mengatakan bahwa di sini pohonnya rindang, sejuk dan bisa melihat ke arah manapun. Inilah yang mungkin nantinya orang tua melarang biar anak-anak ini tidak kecanduan untuk datang ke sini. Demikian kata Surono. Teman-teman yang lain mengiyakan. Oh iya, betul itu kamu Surono, betul. Ternyata tidak apa-apa ya. Ketika anak-anak ini membalikkan ke belakang dari pohon beringin itu, di mana rumah ini berada, rumah yang sangat besar dan rumah yang sangat bagus namun kuno, di mana halamannya terdapat pohon beringin ini, terlihat di sana ada anak-anak bermain, di mana ada 2 anak yang bermain. Selanjutnya karena jaraknya memang karena luas sekali, rumah itu tidak dekat dengan pohon, memang agak berjauhan. Dan ketika melihat ke arah anak itu tahu. Dan kedua anak itu ternyata anak-anak keturunan Belanda, keturunan orang Belanda. Dipanggilnya anak-anak kampung ini. Ayo main sini. Demikian namanya anak-anak kampung melihat anak orang Belanda yang bersih putih, heran. Maka mereka semua datang. Iya, terima kasih. Akhirnya anak ini berdua ini mengajak masuk ke rumah tersebut dan dituruti oleh Surono dan juga Paino dan teman-temannya masuk ke ruang itu. Akhirnya di situ banyak sekali mainan yang belum pernah anak-anak kampung ini tahu mainan-mainan itu. Mainannya lengkap dan bermacam-macam
di mana anak kampung ini bermainnya hanya gobak sodor apa yang ada dengan alat-alat yang ada dari pohon untuk bikin tulup dan sebagainya. Kalau di sini sudah mainnya buatan yang benar-benar bagus. Anak-anak kampung ini pada gumun, pada heran, pada tertegun, dan akhirnya jenak berada di rumah itu. Jenak itu basa Jawa, bahasa Indonesia adalah betah. Betah di rumah itu. Paino teringat bahwa hari semakin malam. Karena Paino tersadar, maka Paino bilang ke teman-temannya, yuk kita pamit pulang. Namun Surono benar-benar sepertinya terhipnotis. Surono tidak mau. Maka terjadilah perang di antara anak-anak sendiri ini untuk bagaimana Paino dan teman-temannya mengajak pulang. Namun Surono masih, akhirnya Surono pun mengikuti dari Paino dan teman-temannya. Yuk ya kita pulang, kita pamitan. Ketika itu pamitan ke anak tersebut. Maka anak tersebut, anak Belanda tadi, tidak boleh. Jangan, di sini dulu, tidur di sini. Demikian kata anak itu. Tidak, aku harus pulang. Tidak. Makanya dua anak Belanda ini menangis karena mau pulang. Keluarlah bapaknya dari kamar beserta ibunya. Ibunya bilang dari ibu Belanda itu, ya udah diizinkan pulang dulu, tidak apa-apa, besok main lagi. Demikian kata si noni ibu dari anak Belanda ini. Namun bapaknya tidak bisa. Ora iso, tidak bisa. Enggak apa-apa, kamu bermalam di sini. Kamu enggak usah pulang. Demikian kata bapaknya tadi, bapak Belanda tadi. Bapak Belanda ini dengan ibu Belanda ini beda. Kalau ibunya halus, bapaknya itu galak, kasar. Malah cenderung bengis, sangat matanya, walaupun wajahnya seperti senyum tapi melarang, tidak boleh anak-anak ini pulang. Maka anak itu terperangkap dalam ruang itu, dalam rumah itu, dan tidak semuanya tidak boleh pulang. Si Paino meronta karena mereka harus pulang, takut sama orang tuanya, juga anak-anak yang lain. Tetap tidak boleh, kamu tidak boleh pulang, tidur di sini. Demikian kata bapak Belanda itu. Di lain tempat, orang tua dari Paino, Surono, dan juga semuanya bingung. Anak-anak tidak berada di rumah masing-masing. Mereka berkumpul bersama mencari anak-anaknya. Waduh, kemana sih ini anak-anak? Maka bapak dari Paino yakin bahwa anak-anak ini mesti bermain ke tempat larangan itu. Coba untuk kita ke sana untuk melihat apakah anak-anak berada di sana. Langsung seluruh warga demikian. Bapaknya Paino akhirnya mengundang dari orang pintar di kampung ini untuk diajak. Karena bagaimanapun tempat itu tempat wingit, tempat yang nggak boleh didatangi apalagi anak-anak. Bahkan kadang orang tua pun hanya 1-2 yang berani ke sana. Berbondong-bondong beberapa orang datang ke sana. Akhirnya bapak pinter ini, Mbah Mongso, langsung menuju ke rumah itu. Dan terjadilah di situ, ternyata anak-anak memang berada di dalam. Itu dilihat dari Mbah Mongso. Semuanya belum tahu. Rumah masih tertutup dan keadaannya adalah gelap. Mbah Mongso mengatakan bahwa anak-anak berada di dalam. Untuk itu Mbah Mongso mencoba untuk membuka salah satu pintunya. Tidak bisa. Maka dengan segala kemampuan yang dipunyai oleh Mbah Mongso ini, maka pintu itu akhirnya terbuka. Dan di dalam
terlihat oleh Mbah Mongso, anak-anak itu berada di pojokan dalam posisi semuanya sepertinya terikat. Terikat tangannya, duduk di pojok-pojok sana, dan di sebelahnya ada pria Belanda dan juga ibu Belanda beserta dua anaknya yang sedang berada di depannya anak-anak itu. Maka terjadilah suatu komunikasi dengan Mbah Mongso, dan akhirnya terjadi suara yang begitu gemuruh. Sepertinya bahwa bapak-bapak Belanda ini tidak membolehkan anak-anak itu untuk diajak pulang. Intinya adalah bahwa anak ini sudah berada di sini untuk menyenangkan anak mereka, dua anak mereka. Maka terjadilah suatu pertarungan yang luar biasa, di mana Mbah Mongso menyuruh untuk Pak Paino berada agak ke belakang dan Mbah Mongso sendirian duduk bersila di situ. Dan ketika Mbah Mongso bersedekap dan juga mengelantunkan doa-doa permohonan pada Yang Maha Agung untuk keselamatan semuanya, akhirnya anak-anak ini sadar dan berlari masing-masingnya ke orang tua masing-masing. Mbah Mongso terjadi percakapan lagi dengan seputarnya. Akhirnya Mbah Mongso mundur dan pintu itu tertutup lagi. Bros! Anak-anak akhirnya diberitahu bahwa larangan dari orang tua itu benar-benar larangan. Maka anak-anak tersebut pada kapok semua, terutama Surono yang anak warga baru ini benar-benar merasa ketakutan. Yang awalnya boleh bisa nggak apa-apa, dia paling ketakutan karena benar-benar yang dikerjain oleh anak-anak Belanda dari orang-orang Belanda itu. Mereka akhirnya pulang semuanya, dan Mbah Mongso memberitahu jangan diulangi lagi, karena untung saja ini bisa segera ketahuan. Kalau tidak ketahuan, bisa seperti cerita-cerita yang lalu, di mana banyak anak-anak di sini yang hilang. Untuk itu semuanya menyadari, anak-anak itu tahu bahwa larangan-larangan ini sudah tidak akan dilanggar lagi. Mendengar cerita ini aku jadi merinding. Tunggu cerita Mas Horizon de Costa selanjutnya. Selamat malam, salam hororisasi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.